Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Xiaofan, tempat ini benar-benar memperlakukan semua orang sama. Kalau di luar, kalau generasi muda ketemu dengan generasi tua, pasti akan menunduk memberi hormat. Tamu, siapa yang datang? Setelah beberapa saat, sebuah suara tua terdengar dari pohon raksasa di langit. Leluhur, lihat siapa itu, kata Mugen sambil tersenyum, menunjuk benih wudao. Benih wudao dengan canggung memegang bunga kecil di kepalanya dan menggaruk kepalanya, tidak maksudnya menggaruk pucuknya. Ini inti dari hukum Dao. Apakah ini benih wudao? Pada saat ini, dua mata besar tiba-tiba terbuka di pohon raksasa, menatap benih wudao dengan kaget. Salam, senior. Benih wudao tersenyum canggung, ini benar-benar benih wudao, ya ampun, pohon raksasa itu terkejut. Sesaat kemudian, cahaya hijau yang menyilaukan menyelimuti pohon raksasa itu, dan bayangan ilusi jiwa muncul. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut hijau, dan rambut hijaunya diikat dengan tongkat kayu. Orang tua itu datang di depan benih wudao dan mengamatinya berulang-ulang, seolah-olah dia sedang mengagumi harta karun yang langka. Benih wudao merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Pria tua berambut hijau di depannya tampaknya melihatnya dari luar ke dalam. Xiaofan juga terkejut dan penasaran mengapa orang tua itu seperti ini. Hahaha, hakikat inti hukum Dao, benih wudao. Bagus, aku tak pernah menyangka bisa melihat benih wudao lagi seumur hidupku. Pria tua berambut hijau itu tertawa. Sekali lagi Xiaofan menatap lelaki tua berambut hijau itu. Lelaki tua ini tidak sederhana. Xiaofan membangkitkan benih wudao di Kyushu, lalu naik ke wilayah bintang Hongtian. Kini ia telah tiba di alam Kongchen. Meskipun nama benih wudao selalu dirumorkan, Xiaofan belum pernah melihat orang lain memiliki benih wudao, ia satu-satunya, tetapi lelaki tua di depannya sebenarnya telah melihat benih wudao sebelumnya. Benarkah? Benih wudao tertegun dan bertanya-tanya. Ya, itu sudah lama sekali. Pria tua berambut hijau itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Berapa lama itu? Benih wudao bertanya-tanya. Mungkin jutaan tahun. Atau puluhan juta tahun yang lalu, kira-kira selama itu, aku tidak ingat, tapi aku pernah melihatnya. Pria tua berambut hijau itu berkata sambil tersenyum. Xiaofan, benih wudao, sudah berapa tahun orang tua ini hidup? Xiaofan, benih wudao, leluhur tua ini agak pikun, mohon maafkan, kata Mugen sambil tersenyum. Xiaofan mengangguk. Xiaofan, apa kamu dari dunia luar? Kenapa kamu di sini? Pria tua berambut hijau itu tertegun dan berbalik menatap Xiaofan. Leluhur, namanya Xiaofan, dan dia adalah kakak dari benih wudao, Mugen menjelaskan. Kalian terhubung oleh darah, jadi dia memang mengenali tuannya. Pria tua berambut hijau itu merasakannya dan mengangguk. Anak muda, kamu tidak sederhana, kamu benar-benar bisa membuat benih wudao mengakuimu sebagai tuannya. Kurasa kamu orang yang sangat beruntung. Pria tua berambut hijau itu terkekeh, matanya memancarkan cahaya hijau redup, seolah ia bisa melihat Xiaofan sekilas. Aku terlalu baik, senior, Xiaofan mengepalkan tinjunya. Tidak apa-apa, bersikaplah apa adanya. Pria tua berambut hijau itu melambaikan tangannya. Ya, Xiaofan mengangguk, ia harus mengatakan bahwa memang sangat nyaman berada di alam hutan hijau. Di sini tidak menilai superioritas atau inferioritas berdasarkan tingkat kultivasi. Mugen menyampaikan pesan dan menceritakan kepada pria tua berambut hijau itu tentang kunjungan Xiaofan sebelumnya ke alam hutan hijau dan upayanya untuk merebut esensi kayu Shenluo, dan juga menceritakan kepada pria tua berambut hijau itu tentang apa yang terjadi setelahnya. Aku mengerti. Setelah mendengar ini, lelaki tua berambut hijau itu mengangguk dan menatap Xiaofan. Xiaofan, karena kamu pemilik benih wudao, kamu adalah teman kami. Kamu bisa menganggap tempat ini seperti rumahmu sendiri.
Tidak perlu terikat oleh apapun. Terima kasih. Xiao Fan mengangguk. Lalu pria tua berambut hijau itu menatap benih Wudao, matanya mengalirkan cahaya hijau yang secara bertahap mengalir ke benih Wudao dan menyelimutinya. Senior, apa yang kamu lakukan? Xiao Fan terkejut. Kakak, tidak apa-apa, jangan khawatir. Benih Wudao segera memberitahu Xiao Fan agar tidak khawatir. Xiao Fan mengangguk dan menghela napas lega, tetapi segera menjadi gugup lagi. Itu tidak benar. Sebelumnya Wudao berpura-pura terluka. Jika ada petunjuk yang ditemukan, apa yang akan terjadi jika pria tua berambut hijau itu marah? Sial, aku tidak percaya diri dalam berhadapan dengan kultivator ranah Shenlong. Mugen berdiri di samping, diam. Pria tua berambut hijau itu tampak serius. Ia mendesah pelan dan menarik kembali aura yang telah ia gunakan pada benih Wudao ke dalam tubuhnya. Begitu banyak inti hukum Dao yang hilang, gumam pria tua berambut hijau itu. Xiao Fan dan Wudao tercengang. Inti dari hukum Dao. Xiao Fan tahu bahwa benih Wudao itu luar biasa, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Benih Wudao benar-benar bingung, dan tidak mengerti apa yang dimaksud pria tua berambut hijau itu. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu terbentuk, kan? Pria tua berambut hijau itu melirik benih Wudao dan tersenyum pahit. Tidak, aku tidak tahu, kata Wudao dengan bingung. Lupakan saja, lupakan saja. Aku hanya kebetulan tahu, jadi aku akan memberitahumu, kata pria tua berambut hijau itu sambil tersenyum. Para peri hutan semuanya sangat ramah terhadap jenisnya sendiri, dan yang satu ini adalah spesies yang tercerahkan, spesies paling mulia di antara para peri hutan. Hakikat hukum Dao adalah sesuatu yang telah ada sejak lahirnya sebuah dunia. Hakikat hukum Dao merupakan suatu keharusan bagi dunia yang utuh. Jika tidak ada hakikat hukum Dao, maka dunia ini tidak akan utuh. Kamu seharusnya memahami ini, kan? Pria tua berambut hijau itu menatap benih Wudao dan berbicara dengan ramah. Aku tidak mengerti. Benih Wudao menggelengkan kepalanya. Sederhananya, dunia kecil yang terbuka secara terpisah tidak masuk hitungan. Dunia yang luas berisi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, benda-benda spiritual langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan dunia dengan hukum dan ketertiban. Dunia itu pasti memiliki esensi hukum Dao. Mengerti? Sekarang aku sedikit mengerti. Benih Wudao mengangguk. Esensi hukum Dao inilah yang, setelah lama mengendap, perlahan-lahan akan membentuk benih. Itulah benih Wudao. Apakah kamu mengerti maksudku? Tanya lelaki tua berambut hijau itu perlahan. Aku mengerti sedikit. Benih Wudao mengangguk, tetapi ia bingung lagi. Apakah ini berarti paling banyak satu benih Wudao dapat lahir di satu dunia? Maksudnya, satu aku. Yah, belum tentu begitu. Tergantung pada jumlah esensi hukum Dao. Kalau jumlahnya banyak, mungkin akan lahir lebih banyak lagi. Pria tua berambut hijau itu berpikir sejenak dan berkata, singkatnya, esensi hukum Dao adalah fondasi segalanya. Tampaknya, kamu takkan terbentuk. Benih Wudao mengangguk berulang kali. Xiao Fan berdiri di samping, dan diam-diam mengangguk juga. Kata-kata pria tua berambut hijau itu membantunya menjernihkan sebagian keraguannya. Benih Wudao yang terbuat dari hakikat inti hukum Dao adalah benda suci langit dan bumi, bahkan yang kuat di atas ranah Shenlong pun akan tergoda. Lagi pula, benih Wudao memiliki begitu banyak manfaat. Benih ini dapat membantu memahami Dao dan pikiran serta memahami semua makhluk hidup. Oleh karena itu, tak lama setelah benih Wudao lahir di banyak dunia, orang-orang kuat akan datang untuk merebutnya. Pria tua berambut hijau itu mendesah dan berkata santai. Benih Wudao merupakan salah satu harta karun spiritual yang langka, jadi wajar saja jika benih ini didambakan oleh yang kuat. Hanya saja, sebagai sesama peri kayu, pria tua berambut hijau itu meratapi nasib tragis benih pencerahan. Benih Wudao lahir dari dunia, gumam Xiao Fan dalam hati. Ia teringat saat berada di Sekte Jixian, ia pernah mendengar seseorang telah membangkitkan benih Wudao. Orang itu sangat mempesona, tetapi kemudian menghilang secara misterius. Dalam hal ini,
benih Wudao yang dibangkitkan orang itu adalah benih Wudao Kyushu. Jika apa yang dikatakan pria tua berambut hijau itu benar, benih Wudao dalam diri orang itu mungkin sudah tercabut sejak lama, dan orang itu pasti sudah musnah. Dan benih Wudao-nya diberikan oleh diagram bintang, jadi tidak ada orang kuat lain yang menemukan petunjuk. Jika mengatakannya seperti ini, semuanya akan masuk akal. Tidak mengherankan, selalu ada legenda tentang benih Wudao, tetapi Xiao Fan tidak pernah menemukan satupun para jenius yang terbangun dengan benih Wudao mungkin mati muda. Tuhan memberikan kesempatan besar, tetapi pada akhirnya itu menjadi surat perintah kematian. Betapa menyedihkan dan konyolnya. Jadi, kamu pasti mengerti, kan? Kata pria tua berambut hijau itu sambil tersenyum. Begitu ya, lalu apa yang baru saja kamu katakan tentang ketiadaan hakikat dalam hukum Dao? Apa maksudnya? Tanya benih Wudao. Apakah kamu tidak membutuhkan makanan khusus sampai sekarang? Tanya pria tua berambut hijau itu. Maksudmu, artefak kuno? Benih Wudao terkejut mendengarnya. Xiao Fan yang berdiri di sampingnya juga tertegun. Benih Wudao perlu dipupuk oleh banyak artefak kuno. Berpikir kembali ke saat saya memperoleh beberapa artefak kuno, benih Wudao tidak sabar untuk melahapnya. Dan setelah melahap artefak kuno, benih Wudao tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga akan memberikan sejumlah besar kekuatan spiritual kepada dirinya. Jika memang begitu, maka itulah hakikat hukum yang sedang diisi kembali oleh benih Wudao. Oh benar Wan Xiang. Sama halnya dengan Wudao, ia menjadi ribut jika melihat artefak kuno dan ingin melahapnya. Akan tetapi, hingga kini, jenis artefak kuno yang ditelan Wudao dan Wan Xiang berbeda. Kedua makhluk kecil itu tidak pernah berselisih soal artefak kuno. Mungkinkah mereka membutuhkan artefak kuno yang berbeda? Hukum dan hakikat apa saja yang perlu dilengkapi untuk mencapai pencerahan? Apakah Wan Xiang perlu dilengkapi dengan jenis hakikat inti hukum Dao Agung lainnya? Mungkin memikirkan hal ini, Xiao Fan bertanya kepada Wan Xiang melalui pikiran sucinya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa sangat lapar ketika melihat artefak kuno itu, aku tidak bisa menahan rasa laparku. Wan Xiang berbicara dengan nada bingung, ia tidak tahu mengapa. Tapi menurutku kata-kata pria tua berambut hijau itu masuk akal. Karena Wan Xiang dan Wudao, mereka hanya menginginkan hakikat dalam artefak-artefak kuno, sedangkan untuk kekuatan spiritual itu tidak ada gunanya bagi mereka. Itulah sebabnya mereka memberikan pada Xiao Fan. Ternyata kalian memberiku sampah yang tidak kalian inginkan. Setelah Xiao Fan menganalisisnya, ia sampai pada kesimpulan ini. Ia terdiam. Mungkin ini sampah bagi kami, tapi ini bermanfaat bagimu, kata Wan Xiang. Benar, Xiao Fan mendesah. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk itu, saya masih salah paham. Dua anak kecil, Wudao dan Wan Xiang, membutuhkan artefak kuno bukan untuk pertumbuhan mereka, tetapi untuk menyerap esensi di dalamnya untuk menebus kekurangan mereka sendiri. Mengisi ulang diri. Mungkinkah memikirkan hal ini? Ekspresi Xiao Fan berubah, dan dia segera berkomunikasi dengan peta bintang melalui pikirannya. Wudao dan Wan Xiang, apa asal-usulnya? Jika dugaan Xiao Fan benar, maka Wudao dan Wan Xiang mungkin tidak berada dalam keadaan ini pada awalnya. Sayangnya, diagram bintang mengabaikan Xiao Fan. Hei, katakan sesuatu, ada apa? Xiao Fan terus bertanya. Diagram bintang masih mengabaikan Xiao Fan. Atau apakah aku menebak arahnya dengan benar? Jika tebakanku benar, maka Wudao dan Wan Xiang sebelumnya mempunyai pemilik. Jangan menebak-nebak, nak. Kalau sudah waktunya aku akan menceritakan semuanya padamu. Tepat saat Xiao Fan sedang melamun, diagram bintang berbicara waktu. Berapa lama kita harus menunggu? Xiao Fan bertanya-tanya. Ketika kamu cukup kuat, dan menurutku kamu bisa berdiri sendiri, kata diagram bintang dengan tenang. Sekarang kamu mengerti, kan? Hakikat, anti hukum Dao adalah esensi yang tidak kamu miliki, kata pria tua berambut hijau itu perlahan. Aku mengerti, terima kasih. Wudao mengangguk,
La juga memiliki keraguan di hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tetapi ia tidak dapat mengingatnya. Di sampingnya, Mugen mengangguk diam-diam. Benar saja, benih Wudao terluka, jadi Xiao Fan datang untuk merebut esensi kayu Shenluo. Xiao Fan adalah pria yang setia. Ini adalah evaluasi Mugen terhadap Xiao Fan. Terlebih lagi, pria tua berambut hijau dan Mugen sama-sama mengetahui satu hal dengan jelas, yaitu, benih Wudao harus secara sukarela mengenali tuannya. Menurut legenda, benih Wudao yang ditransformasikan dari hakikat hukum Dao tidak dapat ditaklukkan secara paksa kecuali ia dikuasai dan disempurnakan sebelum kecerdasan spiritualnya terbangun. Jika tidak seorang pun dapat menaklukkannya secara paksa kecuali benih Wudao itu sendiri bersedia. Meskipun peri hutan pada dasarnya lembut, mereka tidak suka berkelahi. Namun dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu atau dianiaya. Jika terdesak benih Wudao pasti akan melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri. Adapun Xiao Fan, ranahnya sekarang terlalu rendah. Jika dia menelusuri kembali ke masa lalu, dia pasti tidak akan bisa melindungi benih Wudao. Oleh karena itu, pasti ada rahasia besar tentang Xiao Fan. Pria tua berambut hijau itu tentu saja memikirkan hal ini, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Pasti ada sebab dan akibat yang besar pada anak ini. Jika dia terlibat sembarangan, alam hutan hijau mungkin akan menderita. Mugen tidak memiliki banyak pengalaman, jadi dia tidak memikirkan hal ini. Mugen, sampaikan perintahnya. Jangan bocorkan berita tentang melihat benih Wudao, mengerti? Pria tua berambut hijau itu menatap Mugen. Baik, leluhur. Mugen mengangguk dan pergi. Para peri hutan di alam hutan hijau menghargai janji mereka dan melindungi kaum mereka sendiri. Terima kasih, senior. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Meskipun pria tua berambut hijau itu tidak mengatakannya secara eksplisit, Xiao Fan dapat melihat sekilas bahwa niatnya adalah untuk melindungi mereka. Tidak perlu berterima kasih padaku, sudah kubilang kamu teman kami, kata pria tua berambut hijau itu perlahan. Pria tua berambut hijau itu menatap dalam-dalam. Ia merasakan fluktuasi kekuatan hukum dalam diri Xiao Fan. La berkata dengan terkejut. Tingkat pertama ranah Ziyuan, kamu telah menguasai kekuatan hukum. Ini aku memang menguasainya. Xiao Fan tertawa datar. Ranah Ziyuan dapat mengendalikan kekuatan hukum ini. Monster di antara monster. Sungguh luar biasa, kata pria tua berambut hijau itu dengan takjub. Kamu terlalu baik, senior, kata Xiao Fan sopan. Xiao Fan, berapa banyak hukum kekuatan yang kamu kuasai sekarang? Tanya pria tua berambut hijau itu dengan heran. Ia adalah roh kayu di ranah Shenlun, yang lahir dengan kepekaan terhadap kekuatan hukum 5 elemen. Dia merasakan fluktuasi kekuatan emas dan tanah di tubuh Xiao Fan. Tapi Xiao Fan hanya berada di tingkat pertama ranah Ziyuan. Bagaimana dia bisa menguasai kekuatan 2 hukum? Jika tebakannya benar, maka Xiao Fan ini sungguh luar biasa. 2. Xiao Fan tertawa datar. Kekuatan hukum bumi dan emas, kata pria tua berambut hijau itu dengan takjub. Ya, senior, benar. Xiao Fan mengangguk berulang kali. 2 jenis kekuatan 5 elemen menarik. Pria tua berambut hijau itu kembali sadar. Dia bergumam dan menatap Xiao Fan dalam-dalam. Xiao Fan, ayo. Pria tua berambut hijau itu memadatkan cahaya hijau di tangan kanannya, yang dipenuhi kekuatan hukum atribut kayu. La melemparkan cahaya hijau itu ke arah Xiao Fan. Apa ini? Apakah kamu bisa memahami kekuatan hukum atribut kayu? Tergantung pada kemampuanmu sendiri. Pria tua berambut hijau itu tersenyum tipis. Ini Xiao Fan bingung. Cobalah, kata lelaki tua berambut hijau itu dengan ringan. Dia adalah peri kayu di ranah Shenlun. Di seluruh alam Kongchen, tak seorang pun yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan hukum atribut kayu. Adapun apakah Xiao Fan dapat memahaminya, itu masalahnya. Lagi pula, tidak mudah untuk memahami kekuatan hukum atribut kayu. Wudao, kemarilah. Oh, baiklah. Pria tua berambut hijau itu ingin mengatakan sesuatu yang mendalam, tetapi kemudian ia tercengang.
Terlalu dini untuk bicara besar. Sial, aku lupa bahwa orang ini adalah pemilik benih Wudao. Cepat sekali. Pria tua berambut hijau itu menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Kekuatan hukum atribut kayu yang baru saja ia berikan kepada Xiao Fan adalah kekuatan yang telah ia pisahkan dari jiwanya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan hukum atribut kayu sedang disempurnakan dengan cepat oleh Xiao Fan. Ya ampun, gila gumam pria tua berambut hijau itu dengan keheranan. Dia merasa dunia telah berubah. Xiao Fan itu monster. Karena itu adalah kekuatan hukum atribut kayu, Wudao membantu Xiao Fan menyempurnakannya dengan lebih mudah. Setelah 1/4 jam, ia berhasil menyempurnakan kekuatan hukum atribut kayu sepenuhnya. Terima kasih, senior. Xiao Fan sangat gembira dan segera membungkuk kepada pria tua berambut hijau itu. Kekuatan hukum atribut kayu yang baru saja diberikan pihak lain kepadanya sangat murni, dan juga mengandung banyak wawasan pria tua berambut hijau, jadi Xiao Fan mampu menyempurnakannya dengan sangat cepat sama-sama. Kata pria tua berambut hijau itu dengan linglung. Xiao Fan sangat gembira. Kayu, emas, dan tanah. Kini Xiao Fan telah menguasai kekuatan ketiga hukum ini. Aku baru berada di tingkat pertama ranah Ziyuan sekarang. Sebelum aku mencapai ranah Jingtian, seberapa besar kekuatan hukum yang bisa kukuasai? Teknik Zihua ini sungguh menakutkan. Xiao Fan, apakah kamu ingin mendapatkan kekuatan atribut api dan air? Pria tua berambut hijau itu berpikir sejenak dan berbicara. Ini kamu juga punya. Mendengar ini, Xiao Fan menjadi semakin bersemangat. Tidak, pria tua berambut hijau itu menggelengkan kepalanya. Apa itu? Xiao Fan tercengang. Tapi aku tahu di mana tempatnya, kata pria tua berambut hijau itu sambil tersenyum. Senior, di mana itu? Mendengar ini, Xiao Fan langsung tertawa. Hehehe, wilayah peri air dan peri api. Banyak sekali. Pria tua berambut hijau itu tersenyum perlahan dan berkata, aku sangat mengenal mereka. Nanti akan kuberitahu lokasinya. Kamu bisa pergi ke sana saat kamu senggang. Kalau sudah waktunya, laporkan saja namaku dan namamu. Senior, bolehkah aku tahu namamu? Xiao Fan berdiri terkagum-kagum. Pria tua di depannya sungguh baik padanya. Aku Munai, kata pria tua berambut hijau itu sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan merasa nama pria tua berambut hijau itu terdengar aneh. Sama-sama pria tua berambut hijau itu tersenyum, lalu memberitahu Xiao Fan lokasi alam api dan alam air. Xiao Fan mengangguk dan mengingat kedua tempat ini dengan kuat. Namun, Xiao Fan agak bingung, senior, apakah kedua dunia ini terhubung ke alam Kongchen? Mereka terhubung secara alami. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Ada banyak harta karun alam yang terkandung di kedua alam peri ini, tapi peri air dan api memiliki temperamen yang panas. Siapapun dari luar yang masuk begitu saja akan dibasmi tanpa ampun, jadi tidak ada yang berani masuk begitu saja, kata pria tua berambut hijau itu sambil tersenyum. Di antara 5 elemen peri, peri kayu memiliki temperamen yang paling santai. Xiao Fan telah memperhatikan ini sebelumnya. Terima kasih, senior. Xiao Fan menggenggam tinjunya lagi. Hehehe, sama-sama, teman kecil. Munai pun ikut tersenyum. Pria tua berambut hijau itu melakukan ini, di satu sisi, karena benih Wudao, dan di sisi lain, dia ingin menjalin hubungan dengan Xiao Fan. Munai lalu melambaikan tangannya. Sejumlah besar harta karun yang berkaitan dengan kayu muncul dari pohonnya yang menjulang tinggi. Xiao Fan, ambillah barang-barang ini untukmu. Munai berkata sambil tersenyum, lalu memberikan Xiao Fan harta karun yang bahkan diidam-idamkan oleh para kultivator ranah Shenlun dari dunia luar. Bukankah ini berlebihan? Ketika Xiao Fan melihat harta karun ini, mulutnya hampir berair. Beberapa di antaranya pernah dilihatnya di buku-buku kuno di diagram bintang, dan semuanya unik di dunia luar. Hehehe, tidak apa-apa. Simpan saja. Benda-benda ini tidak ada apa-apanya di alam hutan hijau, kata Munai sambil tersenyum.
Kalau begitu aku akan diterima. Xiao Fan tertawa dan memasukkan semua harta ini ke dalam diagram bintang. Lebih jauh lagi, akan lebih aman jika harta karun tersebut ditaruh di diagram bintang sehingga tidak akan ditemukan oleh orang luar. Hehehe, sama-sama. Mu Naiyi tersenyum, ia menatap Wu Dao dan mendesah pelan. Maaf, aku tidak memiliki hakikat hukum Dao di sini, jadi aku tidak bisa membantumu. Tidak masalah, senior. Terima kasih banyak sudah memberitahuku banyak hal, kata Wu Dao serius. Leluhur, semua pemberitahuan telah dibuat. Pada saat ini, Mugen kembali dan telah menyampaikan pesan tentang merahasiakan benih Wu Dao. Bagus sekali. Mu Naiyi mengangguk. Xiao Fan, benih Wu Dao, silakan tinggal selama beberapa hari. Wu Dao memandang Xiao Fan. Xiao Fan memikirkannya dan mengangguk. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, senior. Jangan terlalu sopan. Selanjutnya, Xiao Fan tinggal di alam hutan hijau untuk sementara waktu. Tinggal di sini, Xiao Fan ingin menguasai sepenuhnya kekuatan hukum atribut kayu yang baru saja dipahaminya. Beberapa hari kemudian, benar saja lebih mudah menguasai kekuatan hukum di tempat yang kekuatannya kuat, gumam Xiao Fan, dalam suasana hati yang baik. Sekarang kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Alam hutan hijau sangat nyaman untuk ditinggali. Alam ini kaya akan energi spiritual dan penuh vitalitas. Jika makhluk biasa tinggal di sini, umur mereka dapat meningkat beberapa kali lipat. Makanan di sini hanya satu jenis, tidak ada daging, hanya buah-buahan dan ramuan spiritual. Meskipun semuanya adalah barang berharga, wajah Xiao Fan hampir berubah menjadi hijau karena memakan rumput sepanjang waktu. Senior, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan berencana meninggalkan alam hutan hijau. Baiklah, kalau ada masalah di masa depan, kamu bisa datang ke sini untuk menemuiku. Mu Naiyi terkekeh. Sebenarnya aku punya sesuatu untuk ditanyakan dan aku harap bisa merepotkanmu sedikit lagi, senior, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Oh, ada apa? Ceritakan padaku, kata Mu Naiyi sambil tersenyum. Yah, waktu aku kesini lagi, ada seseorang yang jadi musuhku. Dia mau memanfaatkan kesempatan itu untuk menyergapku, tapi aku berhasil menghentikannya. Awalnya, aku ingin membawanya ke alam hutan hijau lalu menyingkirkannya di sini, tapi beginilah hasilnya, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Mu Naiyi, apakah kamu ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Kata Mu Naiyi tanpa berkata-kata. Anak ini sungguh jahat. Dengan kata lain, ini seperti membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Dengan kata lain, bukankah ini sama saja dengan menjebak orang lain? Jika orang ini Xiao Fan benar-benar ada di alam hutan hijau dan membunuh beberapa tokoh penting dari alam Kongchen, bukankah mereka akan terseret ke dalam ini? Ini tidak terelakkan, dia hanya murid biasa istana Kongchen, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Lupakan saja, aku akan membantumu membunuh orang ini. Mu Naiyi juga mendesah. Dia memiliki hubungan baik dengan Xiao Fan, jadi membantunya bukanlah masalah besar. Terima kasih, senior. Terima kasih banyak, kata Xiao Fan sambil tersenyum, lalu melepaskan Wen Xi. Setelah Wen Xi dibebaskan, dia melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Xiao Fan, kamu bajingan, kembalikan kekuatan hukumku. Raung Wen Xi dengan marah setelah dia bereaksi. Hehehe senior, silakan saja, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Baiklah, Mu Naiyi mengangguk. Wen Xi tertegun dan menatap pria tua itu, serta merasakan aura ranah Shenlun darinya. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Wen Xi berubah drastis. Membunuhmu. Aku dari keluarga Wen, beraninya kamu membunuhku. Wajah Wen Xi berubah drastis. Dia kemudian menyadari bahwa kekuatan atribut kayu di tempat dia berada sangat kuat. Dari sudut pandang pemandangan, sepertinya itu adalah alam hutan hijau. Bagaimana kultivator ranah Shenlun dari alam hutan hijau terlibat dengan Xiao Fan? Orang-orang dari keluarga Wen, gumam Mu Naiyi, wajahnya berubah hitam. Xiao Fan benar-benar orang yang menyebalkan.
Bagaimana keturunan keluarga Wen bisa menjadi murid biasa? Aku ada di kapal bajak laut, gumam Munai. Ketika Wensi melihat dia dan Xiao Fan bersama, dia tidak punya pilihan selain membunuh Wensi. Kapal bajak laut, Wensi tercengang. Hehe, maaf merepotkanmu, senior, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Akan lebih tepat jika Munai membantu, yang akan menyelamatkan Xiao Fan dari banyak masalah di masa depan. Jika Munai tidak bersedia, maka Xiao Fan akan membawa Wensi pergi dari alam hutan hijau dan kemudian menyingkirkannya di luar. Paling buruknya, Xiao Fan akan kembali ke istana Kongchen dan pergi menemui tetua Dewa Abadi untuk meminta perlindungannya. Aku akan membantumu membunuh orang ini, kata Munai perlahan. Terima kasih, terima kasih. Wensu, jangan, aku dari keluarga Wen. Kakek buyutku adalah Wen Zhen Abadi, kalau kamu membunuhku, dia akan membunuhmu, kata Wensi panik. Hehehe, Dewa Abadi Wen Zhen, apa kamu pikir dia bisa mengalahkanku? Munai mencibir. Baiklah, temanku dari keluarga Wen, sudah waktunya kamu mati. Tidak, jangan. Duar. Munai juga menamparkan kepala Wensi, dan terdengar suara tulang kerak saat berikutnya. Pandangan Wensi menjadi sayu, jiwa dan raganya membusuk secara bersamaan, dan ia kehilangan seluruh vitalitasnya dalam sekejap. Lambat laun, Wensi berubah menjadi mumi dan menjadi abu. Ini Xiao Fan terkejut saat melihat metode mumi itu. Hahaha, Xiao Fan, kekuatan atribut kayu tidak hanya mengandung vitalitas, tetapi juga dapat merampas vitalitas orang lain. Apakah kamu mengerti? Munai juga tersenyum dan berkata, kekuatan hukum itu tak terhitung banyaknya, tetapi cara penggunaannya berbeda, jadi kamu masih perlu belajar lebih banyak. Terima kasih atas bimbinganmu, senior, kata Xiao Fan dengan serius. Xiao Fan mendapat banyak manfaat dari melihat Munai mengambil tindakan. Memang ada banyak kewenangan hukum, dan penggunaannya harus melibatkan banyak perubahan. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Munai membantu Xiao Fan membuka pintu baru. Mudao juga membungkuk kepada Munai, dan kemudian kembali ke tubuh Xiao Fan. Munai tidak pergi mengantarnya, tetapi Mugen datang dan mengantar Xiao Fan pergi dari alam hutan hijau. Xiao Fan, datanglah berkunjung ke sini saat kamu punya waktu, nanti alam hutan hijau menyambutmu, kata Mugen sambil tersenyum. Baiklah, terima kasih. Xiao Fan mengepalkan tinjunya. Xiao Fan sangat senang karena ia tidak melakukan pembunuhan massal saat ditemukan. Kalau tidak, ia mungkin tidak akan begitu harmonis dengan para peri kayu di alam hutan hijau sekarang. Xiao Fan meninggalkan alam hutan hijau dan menuju istana Kongchen. Setelah menyelesaikan misi Wensing dan membunuh Wensi, dia juga memperoleh kekuatan hukum atribut kayu, dan kemudian dia bisa pergi ke tempat peri api dan klan peri air untuk meminta dua jenis kekuatan hukum lainnya. Mendapat banyak manfaat alam Kongchen. Keluarga Wen. Di aula rahasia. Duar. Tablet kelahiran Wensi pecah berkeping-keping, yang berarti orang lain telah meninggal. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Wajah anggota keluarga Wen yang menjaga aula berubah drastis. Ada apa? Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wensi telah mati. Apa? Semua orang di keluarga Wen terkejut dan segera melaporkan berita itu kepada atasan mereka dan memberitahukan kepada Dewa Abadi Wen Zhen. Dewa Abadi Wen Zhen merupakan leluhur utama keluarga Wen dan juga salah satu tetua istana Kongchen. Wensi sudah meninggal. Mendengar berita itu, wajah Dewa Abadi Wen Zhen berubah drastis. Wensi adalah cicitnya, dan bakatnya juga merupakan bakat yang tak mengerikan dan sekarang dia sudah mati. Wen Zhen yang abadi dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah mendengar berita itu, ia pun menjadi murka. Seseorang benar-benar membunuh seseorang dari keluarga Wen, dia mencari kematian. Dewa Abadi Wen Zhen sangat marah. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh keluarga Wen, dan semua anggota keluarga Wen ditanyai, ingin tahu apakah ada yang tahu kemana Wensi pergi dan mengapa dia meninggal. Wensi pernah berada di istana Kongchen sebelumnya,
jadi secara logika tidak akan terjadi apa-apa padanya. Berita itu segera sampai ke telinga Wensing. Wajah Wensing berubah drastis saat mengetahui hal ini. Wensi, dia mati. Ini bagaimana mungkin? Tidak mungkin, itu sebuah kesalahan. Wensing dalam kekacauan. Wensi pergi membunuh Xiao Fan. Bagaimana Wensi bisa mati? Wajah Wensing berubah drastis, tetapi dia tetap menceritakan apa yang diketahuinya kepada keluarganya. Xiao Fan. Wensi mengejar Xiao Fan dan kehilangan nyawanya sendiri. Mustahil. Xiao Fan ini berani sekali membunuh anggota keluarga Wen. Dia mencari kematian di dalam keluarga Wen. Berita dari Wensing langsung membuat semua orang di keluarga marah. Xiao Fan harus dihancurkan menjadi abu. Dia harus dibunuh. Binatang ini. Orang tua Wensi saat ini dipenuhi dengan niat membunuh dan mereka berharap dapat menghancurkan Xiao Fan hingga menjadi abu. Mereka adalah kultivator ranah nirvana. Saat itu, mereka meninggalkan keluarga Wen dan bergegas menuju istana Kongchen dengan niat membunuh. Mereka berencana untuk menunggu Xiao Fan kembali ke istana Kongchen, membuatnya membayar nyawa Wensi. Dewa Abadi Wenzhen juga murka. Dewa Abadi Wenzhen pernah bertemu Xiao Fan sebelumnya di aula utama istana Kongchen. Pada saat ini, Dewa Abadi Wenzhen sangat marah. Berita kematian Wensi menyebar seperti api dan segera menyebar ke seluruh istana Kongchen. Jika hanya satu murid yang meninggal, itu bukan masalah besar. Tapi ini adalah keturunan keluarga Wen. Dan dia dibunuh oleh Xiao Fan yang baru saja bergabung dengan istana Kongchen. Masalah ini sangat serius. Seseorang dari alam bawah, apakah dia ingin memberontak terhadap surga? Anak ini gila. Akankah Dewa Abadi Wenzhen melepaskannya jika dia membunuh Wensi dari keluarga Wen? Jangan sebut-sebut tetua Wenzhen. Kedua orang tua Wensi sudah berada di ranah nirvana. Mereka tidak akan membiarkan Xiao Fan pergi. Anak ini tidak beruntung. Di dalam istana Kongchen, banyak sekali orang yang membicarakannya, mengetahui bahwa Xiao Fan pasti akan mendapat masalah. Di alam Kongchen, memiliki bakat tetapi tidak memiliki latar belakang bagaikan seekor semut yang memprovokasi naga, tanpa kekuatan untuk melawan. Setelah setengah hari Xiao Fan kembali ke istana Kongchen. Ketika ia memasuki istana Kongchen, para penjaga gerbang yang kuat terkejut. Mereka berulang kali memastikan bahwa orang ini memang Xiao Fan sebelum mempersilakannya masuk. Memasuki istana Kongchen, dalam perjalanan menuju paviliun misi. Ketika semua murid istana Kongchen melihatnya, mereka seperti melihat hantu, dan mereka membicarakannya. Apakah masalahnya sudah terbongkar, gumam Xiao Fan? Ia tidak terlalu terkejut dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Xiao Fan tampak tenang, ia tidak bisa menunjukkan petunjuk apapun saat ini. Xiao Fan langsung pergi ke aula misi. Paviliun misi. Xiao Fan melangkah maju dan segera menarik perhatian semua orang di aula misi. Xiao Fan, kamu dasar binatang buas, beraninya kamu membunuh Wensi. Melihat Xiao Fan datang, Wensing menjadi marah dan bergegas menuju Xiao Fan dengan kecepatan tinggi. Tak seorang pun mencoba menghentikannya. Beberapa orang tampak bersukacita, sementara yang lain memandang Xiao Fan dengan iba. Mereka semua tahu bahwa Xiao Fan akan mendapat masalah besar. Wensi, ada apa dengannya? Tanya Xiao Fan dengan tenang. Berani sekali kamu, keras kepala. Wensing bergegas ke depan Xiao Fan dan meninjunya. Pukulan itu begitu kuat sehingga penghalang di aula misi langsung terbuka, mencegah Wensing menghancurkan paviliun misi dengan satu pukulan. Pergi ke neraka. Hubungan antara Wensing dan Wensi tidak terlalu baik. Tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah keturunan keluarga Wen, dan Wensi akan mati, dan dia akan terlihat. Wensing secara pribadi akan menekan Xiao Fan, menunggu keputusan dari Dewa Abadi Wenzhen, dan meminimalkan tanggung jawabnya sendiri. Bodoh. Xiao Fan mendengus dingin dan meninju juga. Duar, duar. Aura mengerikan itu bergetar, dan wajah Wensing berubah. Dia adalah kultivator tingkat pertama ranah nirvana.
Bagaimana mungkin pukulan Xiao Fan bisa menandinginya? Terjadi guncangan hebat di paviliun misi, dan Wen Xing dan Xiao Fan mundur pada saat yang sama. Kamu sungguh kuat. Wen Xing terkejut dan wajahnya berubah drastis. Mungkinkah rumor di luar itu benar, dan Xiao Fan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan ranah nirvana? Di paviliun misi, semua orang terkejut. Xiao Fan ini terlalu kuat. Wen Xing, mengapa kamu menyerangku tanpa alasan? Kata Xiao Fan dingin. Kamu membunuh Wen Xi dari keluarga Wen, dan kamu masih menolak mengakuinya. Kata Wen Xing dengan marah. Matamu yang mana yang melihatku membunuhnya? Kamu sengaja menjebakku. Kata Xiao Fan dengan marah. Wen Xing, kamu dasar binatang, beraninya kamu membantah. Wen Xing marah. Jangan menjebakku Wen Xing, aku pergi menjalankan misi atas perintahmu. Aku baru saja kembali dari misi dan kamu menyerangku. Apa maksudmu? Geram Xiao Fan dengan marah. Xiao Fan, kamu masih tidak mengakuinya. Wen Xing sangat marah, matanya merah. Cek aku menyelesaikan misi dengan susah payah, dan begitu aku kembali ke istana Kongchen, kamu malah menuduhku membunuh Wen Xi. Padahal aku bahkan tidak melihat Wen Xi. Kata Xiao Fan dingin. Di dalam paviliun misi, semua orang tercengang. Awalnya mereka semua mengira bahwa Xiao Fan lah yang membunuh Wen Xi. Lagi pula, Wen Xi dan Wen Xing telah berdiskusi secara terbuka tentang cara melenyapkan Xiao Fan sebelumnya. Dengan dukungan Dewa Abadi Wen Zhen, mereka sama sekali tidak menghindari orang luar, tetapi sekarang melihat Xiao Fan berwajah begitu serius, sepertinya dia tidak berbohong. Xiao Fan, beraninya kamu keras kepala. Wen Xing geram. Pada saat ini, tetua yang bertanggung jawab atas paviliun misi muncul. Wajahnya dingin, dan aura yang terpancar darinya adalah aura seorang kultivator ranah Shenlong. Siapa yang berani bersikap lancang di sini? Ketika tetua paviliun misi muncul, dia tampak dingin dan mengesankan. Lihat, Dewa Abadi Yulong ada di sini. Set, pelankan suaramu. Dewa Abadi Yulong merupakan tetua yang bertugas mengelola paviliun misi, dan dia merupakan kultivator tingkat ketiga ranah Shenlong. Tetua Yulong, orang ini dia membunuh Wen Xi dari keluarga Wen. Wen Xing menggertakkan giginya ketika melihat ini. Kamu membunuh Wen Xi. Dewa Abadi Yulong menatap Xiao Fan dan berkata dengan suara berat. Dewa Abadi Yulong pernah bertemu Xiao Fan sebelumnya. Saat itu, Xiao Fan pergi ke aula utama Istana Kongchen untuk menemui pemimpin Istana Kongchen sebelum memasuki istana. Tetua Yulong, aku tidak bersalah, aku diperintahkan untuk menjalankan misi dan menyelesaikannya dengan susah payah. Setelah aku kembali, Wen Xing menyerangku dan mengatakan bahwa akulah yang membunuh Wen Xi, padahal aku bahkan tidak melihat Wen Xi. Xiao Fan berteriak keras karena ketidakadilan, wajah Dewa Abadi Yulong muram, dan dia menatap Wen Xing, apakah kamu punya bukti? Ini aku tidak punya bukti. Tapi Wen Xi pergi untuk membunuh Xiao Fan, sekarang Wen Xi sudah mati, pasti Xiao Fan yang melakukannya. Kata Wen Xing dengan marah, Wen Xi pergi untuk membunuh Xiao Fan. Mendengar ini, Dewa Abadi Yulong mencibir, kapan murid Istana Kongchen bebas membunuh murid lain? Dan dia bahkan tidak menggunakan alasan untuk pergi menjalankan misi. Ini tetua Yulong, tidak, Wen Xi pergi keluar, dia sedang menjalankan misi. Wajah Wen Xing berubah drastis. Dia sedang terburu-buru dan akhirnya salah bicara. Dewa Abadi Yulong merupakan tetua yang bertanggung jawab atas paviliun misi. Dia mengatur Xiao Fan untuk keluar dan menjalankan misi, dan kemudian Wen Xi membunuh Xiao Fan. Wen Xing panik dan berkeringat deras. Wen Xing, kamu sangat hebat, kata Dewa Abadi Yulong dengan dingin, lalu menatap Xiao Fan, katakan padaku apa yang kamu ketahui. Baik, Tetua Yulong. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, berkata, aku baru saja bergabung dengan istana, dan Diaken Wen Xing mengirimi aku pesan meminta aku pergi ke alam hutan hijau untuk mengumpulkan esensi kayu Shenluo. Jika aku tidak pergi, aku akan dianggap sebagai pengkhianat istana.
Aku terpaksa menerima permintaan itu dan terpaksa meninggalkan istana untuk menyelesaikan tugas istana. Aku telah melewati maut yang tak terhitung banyaknya dan selamat dari banyak bahaya untuk pulang, tetapi begitu aku tiba di paviliun misi, Wen Xing menjebakku, mengatakan bahwa aku telah membunuh Wen Xi dan kemudian dia ingin membunuh untuk membungkamku. Semua orang di paviliun misi dapat bersaksi. Aku mohon kepada Tetua Yulong untuk mencari keadilan bagiku. Xiao Fan menatap Tetua Yulong dengan penuh kesedihan. Aku menumpahkan darah dan keringat demi istana Kongchen, tetapi Wen Xing ingin memfitnahku. Kamu Xiao Fan, kamu bohong. Pasti kamu yang membunuh Wen Xi, kata Wen Xing dengan marah. Wen Xing, katakan padaku, apakah yang dikatakan Xiao Fan barusan benar? Tanya Dewa Abadi Naga Giok dengan dingin. Tetua, ini, Wen Xing tampak bingung. Hehehe Wen Xing, kamu hebat sekali, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu dan menjebak sesama muridmu. Dewa Abadi Yulong mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh. Kalau saja Wen Xing bukan dari keluarga Wen, Dewa Abadi Yulong pasti sudah membunuhnya. Diaken paviliun misi dengan paksa mengeluarkan misi dan meminta para murid lainnya untuk menyergap secara rahasia. Masalah ini menyentuh batas kesabaran Dewa Abadi Yulong. Kalau semua orang di paviliun misi melakukan hal ini, maka paviliun misi yang dipimpinnya akan jadi kacau balau. Cabut kualifikasi Wen Xing sebagai diaken. Mulai hari ini, kamu bukan lagi diaken di paviliun misi, kata Dewa Abadi Yulong dingin. Tetua Yulong, aku Wen Xing putus asa dan duduk di tanah. Masa depannya hancur. Di paviliun misi, semua orang memandang Wen Xing dengan simpati. Dia pantas mendapatkannya. Hehehe Yulong, kenapa kamu begitu sedih? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari luar paviliun misi. Pemilik suara ini tidak lain adalah Dewa Abadi Wen Zhen. Wen Zhen, apa maksudmu? Tanya Tetua Yulong dengan tenang. Leluhur Wen Xing menjadi gembira ketika mendengar suara Dewa Abadi Wen Zhen. Leluhurnya akhirnya tiba. Xiao Fan memasang ekspresi serius. Dewa Abadi Wen Zhen telah tiba. Ini adalah kakek buyut Wen Xi. Hehe, generasi mudaku yang mengecewakan telah terbunuh, jadi wajar saja aku, sebagai kakek buyut, harus datang dan melihatnya. Suara Dewa Abadi Wen Zhen terdengar entah dari mana, dan sesaat kemudian, seorang pria tua berambut putih muncul di paviliun misi. Ketika banyak murid melihat orang ini, mereka semua membungkuk kepadanya. Salam Tetua Wen Zhen. Salam Tetua Wen Zhen. Tidak perlu bersikap sopan begitu, kata Dewa Abadi Wen Zhen dengan tenang, menatap lurus ke arah Xiao Fan. Sebelum Xiao Fan bergabung dengan istana Kongchen, Dewa Abadi Wen Zhen pernah bertemu Xiao Fan sekali. Leluhur, wajah Wen Xing memucat, ia menatap Dewa Abadi Wen Zhen, berharap leluhurnya bisa mengucapkan beberapa kata baik untuknya. Diam, Dewa Abadi Wen Zhen menatap Wen Xing dengan dingin. Kamu menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi di paviliun misi, jadi tak masalah bagi Yulong untuk memecatmu. Ini wajah Wen Xing memucat ketika mendengar ini, dan dia hanya bisa menundukkan kepalanya sebagai tanggapan. Tetua Yulong tidak berkata apa-apa dan tampak tenang. Bahkan jika Dewa Abadi Wen Zhen memohon belas kasihan, dia tidak akan berubah pikiran. Sekarang, Dewa Abadi Yulong telah menyelesaikan hukuman untuk Wen Xing, dan masalah selanjutnya adalah antara Dewa Abadi Wen Zhen dan Xiao Fan. Apakah kamu yang membunuh Wen Xi? Dewa Abadi Wen Zhen menatap Xiao Fan dengan dingin. Tidak, Xiao Fan berkata tanpa ekspresi. Berani berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Cibir Dewa Abadi Wen Zhen. Mengapa aku harus mengakui sesuatu yang tidak kulakukan? Kata Xiao Fan dengan tenang, apakah kamu pernah bertemu Wen Xi selama perjalananmu? Tanya Dewa Abadi Wen Zhen dengan dingin. Aku pernah melihatnya, jawab Xiao Fan dengan jujur. Hah, Dewa Abadi Wen Zhen tercengang, begitu pula semua orang di paviliun misi. Tak seorang pun menyangka Xiao Fan akan mengakuinya dengan begitu santai. Kamu pernah melihatnya, baiklah. Bagus kalau kamu berani mengaku. Sekarang katakan, bagaimana Wen Xi mati?
Tanya Dewa Abadi Wen Zhen, suaranya semakin dingin. Aku tidak tahu. Aku tidak membunuhnya, jawab Xiao Fan tenang. Aku bisa menyangkal telah membunuh Wen Xi, karena memang bukan aku pelakunya. Tapi aku tidak bisa berpura-pura tak pernah bertemu dengannya, karena itu justru akan membuatku terlihat mencurigakan. Hah, Dewa Abadi Wen Zhen tertegun dan menatap Xiao Fan dalam-dalam, merasa logika anak ini aneh. Katakan padaku apa yang terjadi saat kamu bertemu Wen, kata Dewa Abadi Wen Zhen dingin. Aku diperintahkan untuk pergi ke alam hutan hijau. Aku bertemu Wen Xi di jalan. Dia mencoba membunuhku, tetapi dia bukan tandinganku. Aku dengan mudah mengalahkannya, lalu Wen Xi memohon ampun dan memintaku untuk melepaskannya. Dia mengancamku bahwa dia anggota keluarga Wen dan jika aku tidak melepaskannya, maka Dewa Abadi Wen akan membunuhku. Xiao Fan berkata dengan tenang, jadi, aku melepaskannya, lalu aku pergi ke alam hutan hijau. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Mendengar ini, wajah Dewa Abadi Wen Zhen menjadi sangat muram. Tidak peduli apakah yang dikatakan Xiao Fan benar atau salah, itu menyinggung Dewa Abadi Wen Zhen. Terdengar suara orang-orang terkesiap kaget di mana-mana. Xiao Fan begitu berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Dewa Abadi Wen Zhen. Bahkan Dewa Abadi Yulong pun tercengang dan menatap Xiao Fan lagi. Orang ini sungguh berani. Kamu sangat hebat, Dewa Abadi Wen Zhen mengangguk dengan wajah muram. Lah benar-benar ingin membunuh Xiao Fan, tetapi ada terlalu banyak orang di dekatnya. Jika terjadi sesuatu pada Wen Xi, apakah itu berarti dia yang membunuhnya? Lagi pula Xiao Fan dikirim oleh Wen Xing untuk melaksanakan misi tersebut. Tapi aku punya cara untuk menilai apakah kamu berbohong atau tidak, kata Dewa Abadi Wen Zhen dingin. Wen Zhen, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Dewa Abadi Yulong. Lagi pula, ini di pavilion misi, dan kepergian Xiao Fan juga ada hubungannya dengan pavilion misi. Dia tidak bisa hanya melihat Wen Zhen bermain-main. Hehehe, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya akan menggunakan darah sebagai panduan untuk menyelidikinya, kata Dewa Abadi Wen Zhen dengan tenang. Baiklah, Dewa Abadi Yulong memikirkannya dan mengangguk, namun, itu tidak pantas di sini. Ayo kita cari pemimpin istana. Baiklah. Dewa Abadi Wen Zhen mengangguk tanpa ragu. Xiao Fan, ikutlah dengan kami, kata Dewa Abadi Yulong. Xiao Fan mengangguk tanpa ragu. Ia tentu saja bisa melihat bahwa Dewa Abadi Yulong sedang melindunginya. Jika Dewa Abadi Wen Zhen diizinkan menyelidiki sendirian, apapun hasilnya, pihak lain kemungkinan besar akan menemukan alasan untuk membunuhnya. Begitu saja, Xiao Fan mengikuti Dewa Abadi Yulong dan Dewa Abadi Wen Zhen meninggalkan pavilion misi dan menuju aula utama Istana Kongchen. Situasinya menjadi sedikit sulit. Ya, kalian pikir apakah Xiao Fan membunuh Wen Xi? Tidak tahu siapa yang tahu tentang ini. Setelah Xiao Fan pergi, banyak murid di pavilion misi mulai membicarakan masalah ini. Jika sebelumnya mereka ragu bahwa Xiao Fan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Wen Xi, tentu saja mereka tidak akan berpikir demikian sekarang. Baru saja, Xiao Fan mengalahkan Wen Xing dengan satu serangan. Dia jelas memiliki kemampuan untuk menekan Wen Xi. Wen Xing, yang saat itu masih berada di pavilion misi, tampak muram. Wen Xi telah meninggal, dan ia sendiri telah kehilangan posisinya sebagai diaken pavilion misi. Wen Xing, yang saat itu masih berada di pavilion misi, tampak muram. Wen Xi telah meninggal, dan ia sendiri telah kehilangan posisinya sebagai diaken pavilion misi. Sialan kamu binatang kecil, kamu harus mati. Wen Xing menggertakkan giginya dengan kejam dan terus mengutuk Xiao Fan dalam hatinya, berharap agar pihak lain akan dibunuh oleh Dewa Abadi Wen Zhen. Istana Kongchen, aula utama. Pemimpin Istana Kongchen duduk tinggi, menatap Xiao Fan, Dewa Abadi Wen Zhen, Dewa Abadi Yulong. Dan para tetua yang hadir saat ini bukan hanya Dewa Abadi Yulong dan Dewa Abadi Wen Zhen, tetapi juga Dewa Abadi Deye yang sebelumnya dan banyak tetua lainnya. Apa yang sedang terjadi?
Tanya pemimpin istana Kongchen dengan suara berat. Pemimpin istana, Xiao Fan ini telah membunuh salah satu anggota keluarga Wenku. Aku ingin penjelasan atas masalah ini, kata Dewa Abadi Wen Zhen. Pemimpin istana, aku tidak bersalah. Aku bukan orang yang membunuh Wen Xi. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan membungkuk, berkata dengan suara berat. Kamu masih berani bersikap keras kepala saat bertemu dengan pemimpin istana. Cibir Dewa Abadi Wen Zhen. Di dalam aula, banyak tetua tetap diam. Beraninya Dewa Abadi Wen Zhen membawa Xiao Fan ke sini menunjukkan bahwa ia yakin bisa menemukan alasan untuk menyingkirkan Xiao Fan. Dewa Abadi Yulong berdiri di samping saat ini, terdiam. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dewa Abadi Deye menatap Xiao Fan dalam-dalam dan mendesah anak ini benar-benar bisa menimbulkan masalah. Para tetua istana Kongchen di aula juga terkejut. Murid keluarga Wen yang telah meninggal adalah Wen Xi, seorang murid yang mengerikan yang hanya setengah langkah lagi dari ranah nirvana. Apakah dia benar-benar dibunuh oleh Xiao Fan? Jika itu benar, bukankah itu membuktikan bahwa kualifikasi Xiao Fan jauh lebih unggul daripada Wen Xi? Para tetua istana Kongchen menatap Xiao Fan dengan penuh kekaguman di mata mereka. Ada apa? Xiao Fan, ceritakan padaku, kata pemimpin istana Kongchen dengan suara berat. Sebagai pemimpin istana Kongchen, dia tentu memiliki pemahaman mengenai masalah ini. Wen Xi adalah sampah, jadi tidak apa-apa baginya untuk mati. Satu-satunya masalah adalah Wen Xi adalah anggota keluarga Wen. Jika tidak akan ada masalah dalam masalah ini. Pemimpin istana, beginilah yang terjadi. Xiao Fan mengepalkan tangannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Pemimpin istana, aku mengabdikan diriku untuk istana Kongchen, tapi aku bertemu Wen Xi di tengah jalan. Dia ingin membunuhku. Dia bilang dia dari keluarga Wen dan murid istana Kongchen, jadi aku tidak ingin menimbulkan masalah lagi, jadi aku mengampuni nyawanya. Tapi kenapa dia akhirnya meninggal? Aku benar-benar tidak tahu, kata Xiao Fan dengan sangat sedih. Xiao Fan menghindari masalah utama dan melemparkan semua tanggung jawab kepada Wen Xi dan Wen Xing, dengan mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya tidak bersalah. Yulong, apakah benar seperti yang dikatakan Xiao Fan? Tanya pemimpin istana Kongchen dengan suara berat. Benar sekali, aku telah menghukum Wen Xing. Dewa Abadi Naga Giok mengangguk dan mengakuinya secara terbuka. Dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan melukai sesama murid. Dia pantas dibunuh, kata pemimpin istana Kongchen dengan suara berat. Mendengar ini, wajah Dewa Abadi Wen Zhen memucat. Apakah kepala istana Kongchen berencana melindungi Xiao Fan? Karena Wen Xing pantas dibunuh, bukankah Wen Xi, dalang di balik insiden ini, seharusnya lebih pantas mati? Di aula utama, semua tetua istana Kongchen terdiam. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud pemimpin istana, yaitu melindungi Xiao Fan. Pemimpin istana, orang yang meninggal itu berasal dari keluarga Wen dan dia adalah cicitku. Dewa Abadi Wen Zhen berkata dengan suara berat. Sekalipun Wen Xi salah, dia harus ditangani oleh istana, bukan dipenggal sesuka hati. Mendengar ini, pemimpin istana Kongchen tampak muram dan bertanya, jadi, apa maksudmu? Jika Wen Xi tidak dibunuh oleh Xiao Fan, maka mari kita lupakan masalah ini. Namun jika dia terbukti bersalah, maka Xiao Fan telah menipu kita dan bahkan secara diam-diam menyakiti rekan-rekan seperguruannya, tanya Dewa Abadi Wen Zhen dengan suara dingin. Wen Zhen, masalah ini disebabkan oleh seseorang dari keluarga Wenmu, jadi biarkan saja, kata Dewa Abadi Deye perlahan. Ya, Wen Zhen, karena orang itu sudah meninggal, tidak ada gunanya mengejarnya. Wen Zhen, ini bukan salah Xiao Fan. Lagi pula, Xiao Fan sendiri yang bilang dia tidak membunuh orang itu. Beberapa tetua istana Kongchen lainnya juga mengikuti dan memberi nasihat. Hehehe, Wen Xi meninggal karena dia lemah, tapi Dewa Abadi Wen Zhen menatap Xiao Fan dan berkata dengan suara dingin. Yang aku permasalahan sekarang adalah rasa bersalah anak ini karena telah menipuku, seorang tetua istana Kongchen.
Dewa Abadi Wen Zhen tahu bahwa jika dia ingin menggunakan Wen Xi sebagai alasan untuk membunuh Xiao Fan, pemimpin istana Kongchen dan semua tetua tidak akan setuju. Jadi dia harus mengubah arah, menuduh Xiao Fan menipu tetua, lalu melumpuhkan Xiao Fan, dan kemudian mencari cara untuk membunuh Xiao Fan. Wen Zhen, kamu wajah pemimpin istana Kongchen tampak muram. Wen Zhen pemarah dan selalu melindungi anak-anaknya. Kali ini yang meninggal adalah kerabatnya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa tahan? Di mata semua orang di aula, kematian Wen Xi pasti disebabkan oleh Xiao Fan. Bahkan pemimpin istana Kongchen, Dewa Abadi Deye, dan Dewa Abadi Yulong pun berpikir demikian. Mereka tahu bahwa Wen Xi adalah anggota keluarga Wen dan murid istana Kongchen. Siapa di alam Kongchen yang berani membunuhnya? Satu-satunya orang yang mungkin memiliki motif tersebut adalah Xiao Fan. Pemimpin istana, aturan istana Kongchen kita tidak bisa dilanggar. Kita menghormati senioritas, dan menipu para tetua adalah kejahatan serius, kata Dewa Abadi Wen Zhen dingin. Suasana di aula terasa tegang. Tak seorang pun menyangka bahwa Dewa Abadi Wen Zhen tidak akan memberikan penghormatan kepada pemimpin istana Kongchen. Melihat ini, Xiao Fan melangkah maju dan menatap Dewa Abadi Wen Zhen. Tetua Wen Zhen, jika kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku tidak membunuh Wen Xi, bagaimana kamu agar bisa percaya padaku? Petunjuk melalui darah. Jika kamu membunuh Wen Xi, aku pasti bisa merasakannya, kata Dewa Abadi Wen Zhen dengan dingin. Murid ini bersedia membuktikan ketidakbersalahannya. Dewa Abadi Wen Zhen, silakan mencobanya, kata Xiao Fan dengan suara berat. Hah, Dewa Abadi Wen Zhen tertegun. Xiao Fan setuju. Di dalam aula utama, pemimpin istana Kongchen, Dewa Abadi Yulong, Dewa Abadi Deye dan yang lainnya juga tercengang. Hehehe baiklah, nak, kamu punya nyali. Jangan khawatir, kalau kamu tidak membunuh Wen Xi, aku tidak akan menjebakmu. Dewa Abadi Wen Zhen tertawa. Ini tunggu, Dewa Abadi Deye menyela. Apa, Deye, sekarang Xiao Fan sudah setuju, apa kamu masih ingin menghentikannya? Tanya Dewa Abadi Wen Zhen dingin. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, Dewa Abadi Deye tampak tidak senang. Pemimpin istana Kongchen dan tetua lainnya tidak berbicara untuk menghentikannya, dan semuanya tetap diam. Jangan melawan dengan pikiranmu, nak. Dewa Abadi Wen Zhen berkata dengan dingin, setetes darah muncul di tangan kanannya, darah itu terbakar, dan sebuah rune berwarna darah yang aneh muncul. Rune berwarna darah ini menarik jiwa Xiao Fan, mencoba menemukan napas dengan asal yang sama. Wajah Xiao Fan berubah pucat dan dia merasakan organ dalamnya bergejolak, bahkan jiwanya merasakan hal yang sama. Hah! Wajah Dewa Abadi Wen Zhen memucat, dan Xiao Fan sama sekali tidak bereaksi. Sangat tenang, tidak ada reaksi sama sekali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Abadi Wen Zhen menolak mempercayainya dan terus mengerahkan darah dan esensinya sendiri, mencoba menemukan kelemahan Xiao Fan. Sayang sekali pada akhirnya, tidak ada kekurangan yang terungkap. Xiao Fan tidak pernah terlibat dengan darah siapapun dari keluarga Wen. Di dekatnya, pemimpin istana Kongchen, Dewa Abadi Deye, Dewa Abadi Yulong, dan yang lainnya semua tercengang. Xiao Fan ternyata baik-baik saja. Bukankah itu berarti Wen Xi benar-benar tidak dibunuh olehnya? Lalu siapa yang membunuh Wen Xi? Dewa Abadi Wen Zhen pasti tidak akan membuat kesalahan. Xiao Fan benar-benar tidak bersalah sekarang. Wen Zhen dengan panik menuangkan energi spiritual dan mengaktifkan kekuatan rune darah dalam upaya untuk mencari tahu kebenaran. Tetapi sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Xiao Fan tetap tenang. Tetua Wen Zhen, ada apa? Tanya Xiao Fan dengan tenang. Kamu benar-benar tidak membunuh Wen Xi? Tanya Dewa Abadi Wen Zhen dingin. Tentu saja. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak membunuh Wen Xi, tapi kamu tidak percaya. Xiao Fan tersenyum tipis. Sialan,
Wajah Dewa Abadi Wen Zhen memucat, mungkinkah tebakannya benar-benar salah? Kalau bukan Xiao Fan yang membunuh Wen Si, pasti ada orang lain yang menjadi pembunuhnya. Mungkinkah orang lain menjebaknya? Lagi pula, Wen Si selalu sombong, mengandalkan fakta bahwa dia adalah keturunan keluarga Wen untuk melakukan segala macam kejahatan, jadi mereka mengambil kesempatan ini. Dalam sekejap, Dewa Abadi Wen Zhen memiliki banyak pikiran. Dewa Abadi Wen Zhen menghembuskan napas, dan rune berwarna darah di tangannya menghilang. Xiao Fan pun menghela napas lega. Rasa sesak di sekujur tubuhnya lenyap. Rencana awalnya memang tepat. Ketika dia tidak membunuh Wen sendiri, dia membiarkan leluhur peri hutan yang melakukannya untuknya. Dengan cara ini, tidak peduli cara apa yang digunakan Dewa Abadi Wen Zhen, dia tidak akan terluka pada akhirnya. Wen Zhen, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya pemimpin istana Kong Chen sambil tersenyum tipis. Wen Zhen, tidak, Wen Si bukan dia yang membunuhnya, kata Dewa Abadi Wen Zhen dengan suara berat dan wajah muram. Dia tentu saja mendengar sarkasme dalam kata-kata pemimpin istana Kong Chen. Dewa Abadi Yulong, Dewa Abadi Deye dan yang lainnya semua tersenyum pahit dan mencoba menghibur Dewa Abadi Wen Zhen satu persatu. Wen Zhen, keturunanmu banyak sekali. Kalau ada yang meninggal, tidak apa-apa. Jangan terlalu bersedih. Ya, Wen Zhen, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Fan. Yang terpenting bagimu adalah menemukan pembunuh yang sebenarnya sesegera mungkin. Ya, Wen Zhen berhentilah menatap Xiao Fan dan cari pembunuh yang sebenarnya. Wen Zhen, baiklah, aku mengerti. Dewa Abadi Wen Zhen melotot tajam ke arah Xiao Fan, lalu berbalik dan pergi. Karena Xiao Fan bukanlah pembunuh Wen Si, dia tidak punya alasan untuk terus menargetkannya. Selain itu, Dewa Abadi Wen Zhen curiga bahwa seseorang mungkin ingin menggunakannya untuk melenyapkan Xiao Fan. Jika memang begitu, maka Dewa Abadi Wen Zhen tidak akan mudah tertipu. Dia ingin menyelidiki siapa yang membunuh Wen Si. Fakta bahwa Wen Si adalah keturunannya hanyalah sebagian alasannya. Alasan utamanya adalah karena Dewa Abadi Wen Zhen tidak suka dipermainkan. Melihat kepergian Dewa Abadi Wen Zhen, Xiao Fan merasa lega untuk sementara waktu. Akhir-akhir ini ia tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, Xiao Fan, kamu juga boleh pergi, kata pemimpin istana Kong Chen sambil tersenyum. Baik, aku permisi dulu. Xiao Fan menangkupkan tinjunya dan membungkuk, lalu memberi hormat kepada para tetua istana Kong Chen lainnya di aula sebelum pergi. Xiao Fan tidak melakukan kesalahan kali ini. Wen Xing menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan memaksa Xiao Fan pergi ke alam hutan hijau untuk menemukan esensi kayu Shenluo. Kemudian, Wen Si menghalangi jalan dan ingin menyingkirkan Xiao Fan. Ia kemudian terluka parah oleh Xiao Fan dan kemudian dilepaskan. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan melakukan segalanya dengan benar dalam hal ini. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Wen Si meninggal? Siapa yang punya dendam pada Wen Si dan ingin membunuhnya? Atau apakah seseorang ingin menjebak Xiao Fan, jadi dia membunuh Wen Si? Atau karena alasan lain? Ada banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini. Semuanya, jika kalian punya waktu luang nanti, kalian bisa pergi dan menyelidikinya, kata pemimpin istana Kong Chen perlahan. Meskipun hanya satu Wen Si yang meninggal, hal itu tidak berarti apa-apa bagi istana Kong Chen. Namun dia khawatir mungkin ada konspirasi yang sedang terjadi. Bendungan sepanjang 1000 mil bahkan bisa hancur akibat lubang semut. Inilah alasan mengapa istana Kong Chen bisa bertahan ratusan juta tahun. Ya. Para tetua termasuk Dewa Abadi Deye dan Dewa Abadi Yulong menanggapi serempak. Mereka tentu tahu apa yang dikhawatirkan oleh kepala istana Kong Chen. Xiao Fan langsung kembali ke gua, memasuki ruang rahasia, dan duduk bersila. Hampir saja. Itu benar-benar menakutkan, Xiao Fan bergumam. Masalah ini sungguh merepotkan, dan Xiao Fan tidak menyangka kalau Dewa Abadi Wen Zhen akan sekuat itu. Bahkan di hadapan pemimpin istana Kong Chen, Dewa Abadi Wen Zhen menolak menyerah bahkan satu langkah pun.
Terlebih lagi, Xiao Fan sekali lagi memahami metode orang-orang kuat di ranah Shenlong. Sangat kuat, aku harus lebih berhati-hati jika ingin membunuh seseorang lain kali. Jika Xiao Fan tidak meminta Munai mengambil tindakan di alam hutan hijau kali ini, dia tidak yakin apakah dia bisa menahan metode pencarian Wen Zhen. Untungnya, semua ini tidak terjadi dan semuanya berjalan lancar. Xiao Fan menghela napas, lalu mulai berlatih. Energi spiritual di alam Kongchen sangat kaya, dan tingkat kesulitan untuk menembusnya jauh lebih sederhana daripada di wilayah bintang Hongtian. Sangat mudah untuk menembusnya di sini. Setelah tiba di dunia yang luas ini, Xiao Fan punya ide untuk membawa Xiao Li, Xiao Qing, dan yang lainnya bersamanya. Dengan bakat anak-anaknya, mereka pasti akan mengukir nama di alam Kongchen. Lupakan saja, kita bicarakan nanti saja. Xiao Fan tersenyum getir. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang dan berada dalam banyak bahaya. Bukankah akan lebih merepotkan jika dia membawa mereka ke sini? Istana Kongchen. Bukankah Xiao Fan membunuhnya? Tentu saja tidak. Tetua Wen Zhen secara pribadi menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menyelidiki Xiao Fan. Dia tidak memiliki darah keluarga Wen. Kalau begitu ini benar, tapi siapa yang membunuh Wen Si? Mungkinkah itu kaki tangan Xiao Fan? Hehehe, apa kamu bodoh? Xiao Fan itu orang dari alam bawah. Dari mana dia mendapatkan kaki tangannya di alam Kongchen? Itu benar. Terjadi berbagai macam diskusi, dan banyak sekali murid istana Kongchen yang bertanya-tanya di tangan siapa Wen Si mat. Kalau saja Wen Si bukan dari keluarga Wen, kalau saja Xiao Fan bukan dari alam bawah, dan kalau saja Dewa Abadi Wen Zhen tidak muncul, kejadian ini tidak akan seperti ini menimbulkan sensasi. Sekarang, ini menjadi kasus yang belum terpecahkan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.